Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Densya dengan NIM 200815064 dari kelompok 23 praktik ibadah. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai puasa. Nah, pengertian puasa sendiri dalam bahasa Arab disebut siam atau saum. Nah, secara bahasa puasa ini berarti menahan diri dari suatu hal. Adapun pengertian puasa secara istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Selanjutnya, puasa itu terbagi menjadi dua. Ada puasa dengan hukum wajib dan ada puasa dengan hukum sunnah. Puasa hukum wajib merupakan jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seseorang umat muslim berhasil melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan pahala. Apabila ia tidak melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan dosa. Nah, adapun jenis-jenis puasa yang hukumnya wajib ialah sebagai berikut. Ada puasa wajib Ramadan, ada puasa yang disebabkan karena bernazar, ada puasa denda atau kafarat, dan ada puasa qadha atau puasa ganti. Kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini merupakan jenis puasa yang dikerjakan akan mendapatkan pahala, tapi apabila tidak dilaksanakan tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan pahala ataupun dosa. Nah, adapun jenis-jenis puasa sunnah antara lain ada puasa Senin, Kamis. Tiap minggu ada puasa sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal, kecuali pada hari raya Idul Fitri. Kemudian ada puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji, dan ada puasa tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji pula. Kemudian ada puasa Daud atau sehari puasa besoknya tidak. Puasa ini dilaksanakan untuk meneladani puasa milik Nabi Daud. Ada puasa Tasyu'a pada tanggal 9 Muharram, ada puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, ada puasa Yaumul Ba'd sekitar tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulannya. Ada puasa Nisfu Sya'ban yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian ada puasa Asyurul Hurum yang dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kemudian dalil puasa. Untuk dalilnya sendiri itu terdapat dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, dalam ayat lain Allah berfirman, "Dan makan dan minumlah kamu hingga kelihatan benang yang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam." Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Adapun terdapat dalil lain yang terdapat dalam hadis, antara lain sebagai berikut. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Salat yang paling disukai Allah adalah salat Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam dan bangun sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya. Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis lain yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hari Asyura adalah hari Allah, maka barang siapa yang ingin berpuasa, maka berpuasa pada hari itu. Dan barang siapa tidak ingin, maka ia boleh meninggalkannya." Hadis riwayat Muslim. Nah, berikutnya ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Adapun harinya adalah sebagai berikut. Ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, dan puasa khusus hari Jumat. Nah, syarat puasa merupakan segala hal yang harus dipenuhi dan harus ada sehingga seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Adapun syarat puasa itu terdiri dari syarat wajib dan syarat sah puasa. Untuk syarat wajib puasa, yang pertama itu haruslah seorang Islam
harus baligh, harus berakal sehat, dan harus suci dari haid dan nifas. Kemudian seorang tersebut haruslah mampu melaksanakan puasa dan tidak sedang dalam perjalanan yang jauh. Berikutnya untuk syarat sah puasa. Yang pertama itu harus Islam, kemudian harus tamyiz, artinya mampu membedakan yang baik dan yang buruk, harus suci dari haid dan nifas, dan melaksanakan puasanya bukan pada hari yang diharam-haramkan puasa. Berikutnya ada rukun puasa. Adapun rukun puasa diantara lain yakni berniat melakukan puasa dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT, dan puasa tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Adapun untuk puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari atau sebelum terbit fajar, kecuali puasa sunnah yang mana masih boleh niatnya dilakukan pada pagi hari. Kemudian rukun yang kedua itu haruslah niat. Adapun untuk niat puasa wajib Ramadan misalnya, niatnya antara lain nawaitu shauma anadai fadi syahri ramadana hadi sanati fadlillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari karena menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Berikutnya haruslah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa, yakni makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari, atau keluar mani dengan sengaja, muntah disengaja, hilang akal, contohnya mabuk, pingsan ataupun gila, haid, nifas atau wiladah, kemudian murtad. Berikutnya ada hal-hal yang makruh untuk berpuasa. Berkumur-kumur berlebihan saat puasa, sengaja menghirup aroma makanan, mencicipi makanan, berkata kotor, suntik atau pekam. Kemudian ada hal-hal yang disunahkan pada waktu berpuasa. Makan sahur, mengakhiri makan kurang lebih 15 menit sebelum waktu subuh, menyegerakan berbuka puasa tanpa menundanya meski hanya dengan seteguk air. Berbuka dengan buah kurma, berjumlah ganjil, memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, berdoa sewaktu berbuka puasa. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.